Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang kami hormati pengurus atau takmir masjid, seluruh asatid, para kiai, para ulama yang hadir di sini. Tidak lupa yang dimuliakan Allah, yang dicintai Allah, dirahmati Allah juga seluruh jemaah kajian rutin bulanan Masjid Al-Muttaqin, Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran dengan semuanya di sini, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan pahala yang berlipat ganda, Allah berikan keberkahan, Allah berikan perlindungan hidup dan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan nikmat ya Allah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diberikan kesehatan, kesempatan Bapak Ibu rahimahullah, dan nikmat kita bisa menuntut ilmu, menghadiri pengajian di masjid, yang mana dengan kita menghadiri pengajian di masjid banyak pahala keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, salah satunya adalah kita sudah seperti orang yang sedang berangkat haji. Ya, man kharaja ilal masjidi la yuridu bihi illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Siapa yang keluar untuk berangkat ke masjid, satu, dalam rangka belajar atau dalam rangka mengajar, maka Allah akan memberikan pahala seperti orang yang haji ihram secara sempurna. Panjenengan Bapak Ibu berangkat ke sini, pulang-pulang pahalanya sudah seperti pahala berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Man saraka thariqan yatlubu fihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Siapa yang berangkat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudah jalan-jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang patut kita nikmati Bapak Ibu, ya, dalam mana kita diberikan kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa damai, rasa nyaman, bisa sarapan, bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita. Itu yang patut kita syukuri dengan cara apa? Memperbanyak amal. Salah satunya dengan belajar ilmu agama atau menambah ilmu agama. Ya. Saudara-saudara kita yang sedang ada di Palestina, misalnya di Gaza, sedang kondisinya dijajah, sedang kondisinya tidak enak, kekurangan makan, kekurangan minum dan lain sebagainya, masih bisa dengan keimanannya berusaha sebisa mungkin untuk tetap ada yang menghafal Al-Quran, untuk tetap belajar, ada yang tetap mengadakan kajian meskipun di tempat-tempat yang bahasanya tidak layak, masjid dihancurkan, tapi masih bisa mereka berzikir pada Allah. Nah, ini kita diberikan nikmat yang sungguh besar oleh Allah, sudah patut kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah petunjuk, senantiasa bisa mencontoh beliau, senantiasa meniru, meneladani beliau, menjalankan sunnah-sunnahnya, sehingga kita termasuk umatnya besok yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pertolongan atau syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, pertama perkenalan, mungkin ada beberapa yang sudah kenal ya. Beberapa yang sudah kenal. Saya berasal dari aslinya bukan di Jawa Tengah ya, Bapak Ibu. Malah aslinya saya itu malah Jawa Timur. Dan malah mojok lagi ke Madura, ya, Bapak Ibu. Ini saya sampaikan apabila nanti Bapak Ibu saya ngomongnya niku bahasa ini campuran, ada bahasa Jawanya sedikit,
banyaknya bahasa Indonesia insyaallah ya Bapak Ibu. Nyuwun kapunten gitu Bapak Ibu. Karena apa? Takutnya ngomongnya kasar. Ada yang tidak enak didengar. Karena saya ini hidupnya separuh-separuh. Separuh di Madura, sebagian di Jawa Timur, separuhnya lagi di Jawa Tengah. Jadi bahasanya separuh-separuh. SD belum jangkep bahasa halusnya Madura, sudah tidak di Madura. Masuk ke bahasa Jawa Timuran, ya, yang tidak sehalus Jawa Tengah katanya. Terus baru masuk ke Jawa Tengah. Ya. Tapi kalau paham, saya paham. Orang ngomong halus nih, kalau paham. Kecuali MC-nya manten itu saya nggak paham. Kalau MC-nya manten saya nggak paham. Kadang pas waktunya maju, jenengan tak maju. Loh, saya tuh persiapan nggak paham saya. Tapi kalau bahasa halus biasa paham. Nah, tapi kalau ngomong saya takut, Pak Ibu. Takutnya kasar gitu. Jadi ngapunten nanti kalau bahasa saya nanti banyak bahasa Indonesianya, insya Allah bisa dimengerti ya, Pak Ibu. Nah, insya Allah ini bahasa nasional, insya Allah semua sudah paham, insya Allah. Dan nah, jadi saya sekarang diamanai di ngasuh di PPTK Ulil Albab Karanganyar, jauh nih Karanganyar. Meskipun Karanganyarnya Jalan Solo Purwodadi, jalannya masih sama nih, Jalan Solo Purwodadi. Oke, mantan Bapak Ibu. Alhamdulillah, insya Allah kemarin saya dibilangin kajiannya ini terkait dengan keluarga, keluarga. Kajian keluarga atau ilmu tentang keluarga, niku ada batas waktu belajarnya nopo boten, Bapak? Ada boten? Sampai usia sekian selesai, ada boten? Enggak ada selesainya, nggih. Jadi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, carilah ilmu itu mulai dari saat dalam kandungan bahkan sampai dengan ke liang lahat. Itu ya benernya, ada benernya. Kenapa? Panjenengan kecil sekolah, agak besar masih sekolah, ada yang kuliah, terus habis itu menikah. Menikah niku apa putus belajarnya? Enggak ya. Panjenengan akan belajar bagaimana cara membina keluarga, nggih mboten? Nggih, mesti itu. Keluarga yang sakinah bagaimana ya, romantis bagaimana, nggih. Ada ilmunya, ada yang harus dipelajari. Terus setelah itu punya anak. Belajar lagi bukan? Belajar lagi, mumet nih ibu-ibu. Di rumahnya anaknya disuruh ini ndak mau, suruh itu ndak mau. Maunya apa? Kasih HP mau. Ustaz, ini anak saya mainan HP terus gitu kan. Pokoknya manutnya sama HP pokoknya. Kalau sama orang tuanya tidak manut. Belajar lagi. Nanti anaknya besar, anaknya menikah. Masih belajar betul? Masih belajar. Kalau ibu-ibu jadi ibu mertua yang baik bagaimana? Ya, kalau bapak-bapak jadi bapak mertua yang baik bagaimana? Nanti anaknya punya cucu, belajar lagi, belajar lagi. Bagaimana jadi mbah yang baik, Mbak Uti, ya, Mbah Kakung yang baik. Bagaimana? Wah, belajar lagi. Terus nanti udah tua sepuh belajar lagi, belajar lagi. Buktinya banyak yang justru hadir di pengajian itu di malam mbak-mbak ya. Malam mbak-mbak. Saya isi pengajian di daerah sana itu habis maghrib pada rutinan. Yang hadir itu masya Allah udah sepuh-sepuh. Saya tanya, Mbak, usianya pinten Mbak? Usia 68. Berapa Mbak? 70. Ya Allah, masih sehat-sehat. Belajar. Belajar lagi. Belajar untuk apa? Belajar untuk sekiranya menghadapi kehidupan yang baru, yaitu kehidupan akhirat. Bapak Ibu panjenengan diberikan karunia untuk bisa terus belajar, itu berarti apa? Allah menginginkan kebaikan. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin katanya. Meskipun kita belum sampai fakih dalam agama ya, tapi pada saat seseorang ditakdirkan Allah mau belajar ya berarti pasti ada kebaikan. Apalagi keluarga. Keluarga itu seseorang itu apa namanya? Lebih susah orang yang tidak berkeluarga masuknya surga daripada orang yang berkeluarga. Kok bisa Ustaz? Iya, betul.
Karena ada banyak pahala besar saat orang sudah berkeluarga. Jadi bujang niku susah masuknya surga. Susah masuknya surga. Yang mendoakan istrinya nggak ada. Anaknya nggak ada. Nggak ada. Dia beramal untuk siapa? Jadi para pemuda-pemuda itu bagaimana caranya biar masuk surga? Wah, daftar jadi mujahid fisabilillah. Jadi dapat pahala syahid fisabilillah. Misalnya, lebih mudah siapa? Lebih mudah seorang bapak, seorang suami. Lebih mudah bagi yang perempuan yang menjadi seorang istri. Itu lebih mudah. Lebih mudah masuk surganya. Makanya ada salah seorang muridnya Imam Syafi'i, ya, ditinggal meninggal istrinya, ya, apa? Hari itu juga langsung menikah lagi. Jadi meninggal pagi istrinya, sorenya menikah lagi. Ini Allahu Akbar aja ya bapak-bapak. Bapak-bapak itu dalam hati Allahu Akbar. Tapi kalau ibu-ibu, jangan sampai. Kan ada cerita itu apa? Ada Pak Haji kayaknya istrinya meninggal, apa namanya istrinya meninggal, terus setelah meninggal dikubur, Pak Hajinya ngelangkai kuburannya 4 kali katanya. Ditanya, Pak Haji, oh ini pekerjaan apa ini? Jenengan ngelangkai kuburan istri sendiri 4 kali. Lah istri saya dulu berpesan, jangan coba-coba nikah lagi sebelum langkai mayat saya 4 kali katanya. Jadi istrinya meninggal dikubur terus dilangkai 4 kali. Ternyata Pak Haji mau cepat-cepat nikah. Ya salah satu motivasi kami kayak begitu. Apa namanya? Pagi hari istri meninggal, sore siang sudah cari. Siapa yang mau saya nikahi? Ditanya sama muridnya. Kenapa mau nikah lagi? Apa? Saya nggak mau hidup atau bermalam dalam kondisi bujang. karena bujang ini takut nanti telat meninggal dalam kondisi duda atau bujang sendirian, itu enggak mau ya. Ya, jadi jangan dimasukkan hati ya ibu-ibu ya. Kalau bapak-bapak ya silahkan. Tapi panjenengan izin dulu sama istri ya. Nah, boleh enggak? Katanya kan sekarang rame-ramenya begitu gitu. Tidak izin terus sudah nikah 2 tahun. Itu kan izin dulu sama istri. Boleh enggak? Kalau kata ustazah siapa itu saya pernah lihat videonya. Boleh nikah, boleh. Saya setuju. Para ibu-ibu ini mengizinkan suaminya menikah lagi. Ya. Yang penting jangan saya katanya. Jawabannya boleh silakan. Kalau saya jangan, saya nggak mau izinkan. Seperti itu. Nah ini berkeluarga, jadi ilmunya itu terus menerus harus kita belajar, harus kita mendengar, harus kita mendidik diri. Karena ya itu tadi nggak berhenti. Masalah yang ada pada keluarga terkait dengan anak-anak bahkan sampai anak mantu itu terus ada. Saya kemarin ini nggak apa-apa guys, saya cerita pengalaman aja. Kemarin beberapa hari yang lalu ada sepupu saya itu ada temennya perempuan kabur sudah bersuami gitu, kaburnya dari rumah ibu mertuanya, ya. Suaminya kerjanya di Jakarta, ya. Kenapa kabur? Karena sering cekcok sama ibu mertuanya, ya. Laporannya apa? Laporannya yang kabur istrinya ini karena dia di rumah tidak dikasih jatah uang sama sekali. Jadi semuanya sama suaminya dikasih ke ibunya, terus dia itu hanya manut aja di rumah, ya masak, terus pokoknya di rumah mertuanya ini bahasanya tertekan, karena suaminya lebih mementingkan keluarganya daripada si istri ini. Ini menurut laporan si istri. Akhirnya kabur, suaminya pulang dari Jakarta langsung jemput. Nah, penyelesaiannya nggak tahu seperti apa, saya cuma diceritakan seperti itu. Nah, hingga terus sepupu saya tanya, gimana kak itu kak? Kayak begitu itu. Kalau suami nafkah nggak dikasihkan ke ibunya, istrinya nggak dikasih. Kalau dalam Islam, ya nggak boleh. Tetap nafkah itu wajib diberikan kepada istri.
ya, istri. Kalau ke orang tua wajibnya apa? Wajibnya berbakti. Berbakti itu ada takarnya, bukan? Ada. Berbakti itu sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau nafkah harus sampai cukup. Jadi takarannya semampunya, tapi harus didahulukan, diprioritaskan. Jadi panjenengan bapak-bapak, nah, misal ada uang, misal gajinya 10 juta. Nah, istri butuhnya berapa? Ternyata istri butuhnya 8,5 juta. Skincare misalnya. Apa skincare nih? Apa? Bedak nih, bedak gitu kan. Nah, lipstick misalnya. Nah, berarti silakan pergunakan untuk ini untuk keluarga. Jangan untuk orang tua, untuk membantu yang lain, untuk sedekah dan lain-lain. Kenapa? Ya kata Nabi itu tadi, nafkah kepada keluarga itu a'dhamu ajron. Jadi lebih besar pahalanya daripada infak-infak sedekah kepada fakir miskin. Yang lainnya itu paling besar itu adalah pahalanya nafkah kepada istri. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana kita mencapai? Ini bedanya orang Islam dengan di luar sana. Orang mukmin itu visi keluarganya jangan pendek. Jangan pendek maksudnya bagaimana? Hanya untuk misalnya nih, sakinah mawaddah warahmah sampai kakek-kakek sampai nenek-nenek. Benar, tapi kurang. Kudune sampai mana? Sampai surga. Karena Allah sendiri yang bilang, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatna alaihim min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang beriman dan keluarganya yang mengikuti keimanannya itu, ya, Allah akan pertemukan di mana? Di surga, di surganya. Tanpa mengurangi pahala dari siapa? Dari bapak-bapaknya, dari atas-atasnya, dari leluhurnya. Para mufassir banyak mengatakan begini, loh gimana maksudnya itu? Kan ada orang surga ini kan banyak tingkatan nih, ya. Kalau surga yang disebutkan dalam Al-Quran tempat berkumpulnya keluarga itu Jannatu Adnin, ya, jannah atau surga Adn, ya, Jannatu Adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, yaitu surga tempat dimasukkannya siapa? Orang-orang mukmin siapa? Dari bapak-bapaknya, ya, terus dari anak-anak dan istri-istrinya. Tapi apa kata mufassir begini? Keluarga itu saling mengikat antara satu dengan yang lain. Saling tarik menarik. Maksudnya apa? Jadi panjenengan, bapak-bapak, ibu-ibu ini pengen punya anak soleh, bukan? Punya ya? Punya anak soleh pengen. Misal panjenengan ternyata anaknya tidak sesoleh panjenengan gimana? Surga itu kan ada tingkatannya yang paling baik, yang atasnya lagi dan seterusnya. Ternyata kata Allah itu akan membuat nanti oleh Allah akan dihubungkan, ditarik satu sama lain. Nek bapaknya lebih soleh dari anaknya, ternyata anaknya masih di surga level bawah akan ditarik ke atas. Tuh kata Masih seperti itu. Untuk apa? Sebagai penghormatan kepada orang tuanya, bahwa ia sudah berusaha menjadi orang soleh. Jadi dikumpulkan, ditarik. Istrinya juga sama, tarik juga. Ya. Terus kalau misal bapaknya yang di bawah, ribut. Kalau bapaknya yang di bawah, anaknya di atas, nanti bapaknya yang ditarik, anaknya. Intinya apa? Dari keluarga itu, siapa surganya yang paling atas, berarti ia akan ditarik ke yang paling atas, bukan ke yang bawah, di downgrade misalnya. Oh, ya anaknya nggak soleh, surganya paling bawah, ya udah bapak diturunkan. Enggak. Allah pasti selalu memberikan kebaikan atau pahala yang lebih baik, tidak pernah di bawah. Itu. Nah, dari mana jalurnya kita masuk surga? Nah, jalurnya kita banyak, Pak Ibu. Banyak, keluarga jalur surga itu banyak. Ada yang jalurnya sabar dan syukur. Gimana? Sabar dan syukur itu berarti keluarga ini syukur terus, sabar terus.
Suatu ketika itu ada seorang suami, ya, seorang laki-laki perempuan dinikahkan oleh orang tuanya manut. Ternyata kata perempuannya, waduh bojoku wis ireng welek pokoknya, gak ganteng. Sedangkan si suami, aku dapat durian runtuh. Istrinya cantik pol, kata istrinya. Aku wis putih, glowing. Dapat suami kayak gini tapi manut sama orang tua. Akhirnya beberapa malam berlalu, suaminya itu bahagia banget. Pagi-pagi itu selalu alhamdulillah, senyum, nah, sambil minum kopi senyum. Istrinya buat kopi sambil merengut. Yang suaminya baca alhamdulillah, istrinya baca innalillah gitu. Kembali kalau innalillah, ya ini sudah takdir ya Allah. Sudah takdir, berarti terima. Ya, suaminya negro, istrinya putih. Nah, pas menyuguhkan kopi, monggo Mas kopi ini, itu kan biasa. Terus melihat suaminya senyum-senyum, alhamdulillah. Mas tiap pagi senyum-senyum, penak kan. Kata suaminya, saya senyum deh, karena kita insya Allah itu termasuk ahli surga. Lah kok bisa? Ya, saya masuk surga karena bagian daripada hamba yang bersyukur. Gitu. Nah terus aku pikir, penak kamu bersyukur. Aku dapat kayak bojo kayak kamu masuk surga juga deh. Kenapa? Karena kamu bersabar dengan keburukanku, ya. Dengan ketidakgantenganku. Ya masuk surga jalur syukur. Ya begitu. Tetap bersyukur. Nah maksudnya apa? Kehidupan rumah tangga itu nggak akan selalu enak. Suami panjenengan itu bisa jadi besok sekarang gajinya banyak. Bisa jadi besok terus gajinya sedikit. Ya, jadi ada nggak enaknya. Sama, istri juga begitu. Ya, kadang pas awal bulan istri senyum-senyum, rajin masak. Akhir bulan itu sudah ya piring dijatuhin, ya anak dimarah-marahi terus ya. Padahal yo gedeng sama suaminya, ya. Anaknya yang jadi korban gitu kan, seperti itu. Banyak yang terjadi seperti itu. Saya punya jemaah Colomadu, Masya Allah sukses ya, punya usaha segala macam bapaknya. Hanya bapaknya yang bekerja. Saya anaknya udah mondok, punya usaha. Terus lambat laun ini mulai berapa tahun ini, mulai sejak COVID itu usahanya bangkrut. Terus habis itu sudah bangkrut, banyak utang, rumah disita, usaha tidak ada, kasih ujian oleh Allah. Pas makan di warung, beliau juga salah satu takmir masjid. Yang biasa anak saya juga. Stroke langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Ngomong aja tidak bisa. Saya jenguk, tinggalnya di rumah yang sudah disita oleh bank. Jadi bukan rumahnya sendiri, kita nggak punya apa-apa. Kata istrinya, saya harus bersabar. Istrinya sabar. Senyum terus, tidak ada ceritanya sedih loh. Kalau cerita itu saya jenguk itu ceritanya bahagia, seneng. Ya gini gitu lah kan diguyoni terus sama istrinya. Tapi meskipun terakhir saya itu tidak tahu beberapa bulan ke depan saya tidak tahu. Kenapa? Saya sendiri tidak punya kerjaan. Itu suami usahanya nggak ada, kondisinya seperti ini, anak yang satunya kuliah, yang satunya mondok. Nggak tahu ke depan, karena kan kalau sekarang masih bisa jual ini, jual itu. Ini ujiannya orang itu beda-beda. Tapi yang diuji itu bukan suaminya kalau seperti ini, sinten? Istrinya juga. Suami istri sama-sama diuji. Ya siapa yang masuk surga? Ya insya Allah dua-duanya. Kalau sami-sami sabar. Beda usia. Ada juga yang jalurnya seperti jalurnya orang-orang Palestina. Jalur ekspres. Panjenengan mesti insya Allah sudah lihat video-videonya.
bagaimana kekuatan imannya orang-orang Gaza. Wah, kalau orang nggak kuat imannya, anaknya meninggal itu pingsan. Kalau orang Gaza, anaknya meninggal, itu yang banyak zikir. Bukan innalillah malahan yang dibaca. Yang dibaca zikir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu. Dibaca terus seperti itu. Sambil doa sambil ini. Enggak ada yang mengeluh. Ya Allah, pujiannya seperti enggak ada. Panjenengan bayangkan keimanannya seperti apa mereka itu. Istri, anak beberapa hilang dalam sekejap, dibom segala macam. Ibu kehilangan anaknya. Bahkan ada wartawan yang menceritakan ada siapa Bang Oning yang cerita anaknya ibu ya gendong anaknya mau mengungsi ditembak oleh penjajah pas ditembak di gendongan mental jatuh ya sama ibunya jatuh ke bawah anaknya kelempar ya namanya ditembak itu terus ibunya mau melanjutkan perjalanan mau ngambil si bayi yang masih usia berapa bulan nggak diizinkan oleh penjajah nggak boleh kalau diambil bayinya saya tembak tidak dibolehkan panjenengan bayangkan hancurnya hati seorang ibu mayat anaknya aja tidak boleh diambil untuk dibawa setelah ditembak. Kenapa kok ditembak? Hanya gara-gara anaknya rewel nangis bayinya. Sebegitu kejam. Nah ini luar biasa. Jadi orang-orang Gaza, orang-orang Palestina itu luar biasa. Yang patut kita contoh keimanannya yang ini semuanya nggak ada. Semuanya milik Allah semua. Jadi mau istri, mau anak, begini begitu ya, semuanya milik Allah. Semuanya diserahkan Allah. Mau hilang, semuanya dititipkan. Itu yang patut kita contoh. Ini jalur-jalur yang tidak semua orang bisa diberikan nikmat gitu. Mereka mengatakannya nikmat. Kalau kita mungkin musibah gitu, mengatakannya. Padahal musibah itu dua. Musibah enak, musibah enggak enak gitu kan. Musibah enggak enak. Itu jalur yang ekspres, jalur yang cepat. Nah, jalurnya kita bagaimana? Jalurnya kita bisa jadi adalah jalur yang cepat. Nah, bagaimana kita bisa membina keluarga ini? Maka tadi itu keistiqomahan kita. Kalau kita mau mencontoh misalnya, mencontoh keluarga, itu salah satu sahabiahnya Nabi, yaitu Sumayyah. Sumayyah itu adalah ibunya Ammar bin Yasir yang pertama kali masuk Islam. Sahabiah ya, yang syahid pertama kali dari kalangan sahabat itu adalah Sumayyah. Sumayyah itu adalah ibunya Ammar bin Yasir. Suaminya namanya Yasir. Bagaimana beliau anaknya disiksa, terus suaminya dibunuh. Mau kembali enggak? Kembali kafir enggak? Enggak. Rasulullah enggak bisa menolong. Rasulullah hanya bilang, sabar bu, bahasanya. Sabar bu, sabar. Rasulullah bilang sabar, terus bilang Rasulullah, Allah sudah menjanjikan surga. Nanti tempat kembalimu. Tambah sabar Sumayyah ini. Tambah sabarnya apa? Langsung bilang ahad. Ahad. Akhirnya sama Abu Jahal ditusuk sekalian. Karena nggak tahan. Disiksa, nggak bisa-bisa. Nggak pindah-pindah. Nggak keluar dari Islam. Tusuk akhirnya. Kesabarannya Sumayyah. Nah kita dalam masa kondisi panjenengan saya semuanya diberikan nikmat. Untuk apa? Melalui insya Allah jalur yang menurut kita itu adalah nikmat insya Allah selanjutnya. Tapi insya Allah mudah-mudahan berdua surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai keluarga, jalur yang pertama adalah cara yang pertama. Tentu kita sebagai bapak-bapak misalnya harus mengetahui bagaimana kewajiban sebagai seorang suami. Ya, yang istri tahu kewajiban sebagai seorang istri. Suami itu kewajibannya adalah yang pertama wa asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Apa? Wa asyiruhunna memperlakukan istri dengan ma'ruf, dengan baik. Dengan baik. Bahkan dalam Al-Qur'an itu saya lupa ayatnya ya. Itu ada perintah kepada istri
untuk melayani suami. Saya lupa ayatnya. Lalu kemudian Ibnu Abbas mengatakan begini. Ibnu Abbas ini kan seorang mufassir, mengatakan ayat ini tidak hanya berlaku untuk seorang istri, ya, tapi ini berlaku juga untuk suami. Walil rijali alaihi nadroja. Saya lupa ayatnya. Jadi laki-laki dengan perempuan itu hanya sama, cuman laki-laki diberikan keutamaan beberapa derajat. Tapi kata Ibnu Abbas, ayat ini menyampaikan bahwa seorang laki-laki itu harus menyamai istri dalam hal yang bisa ia samai. Misalnya bapak-bapak pengen istri di rumah cantik, pakai baju yang bagus, pakai apa namanya, bedak, pewangi dan lain sebagainya. Terus suami pulang kerja nggak mau mandi, nggak mau apa, nggak cukur rambut, nggak sabunan, nggak pakai putuan misalnya. Nggak boleh seperti itu. Kata Ibnu Abbas, suami harus melakukan hal yang sama. Kalau istrinya di rumah cantik, berarti suami berusaha untuk terlihat ganteng. Oke, dengan misalnya ya, potong apa, kumis ya, yang sudah ubanan ge. Napa? Kalau sudah ubanan disemir, Bu. Malah disemir merah ya, malah. Merah putih lah. Malah merah putih ya. Pokoknya harus tampil dengan baik. Jadi itu yang pertama, kewajiban suami memperlakukan istri dengan baik. Yang kedua adalah tadi itu memberi nafkah lahir batin. Jadi lahir batin ini jangan dilupakan. Jadi suami-suami ini jangan menjatah istri sesuai dengan menurut hitungannya sendiri. Misalnya kayaknya ini butuhnya belanja 10.000 sehari misalnya. Cukup nggih? Cukup, Bu? Cukup Pak katanya Wak yang heeh. 10.000 sehari. 10.000 sehari. Gitu. Jadi apa? Kalau dalam saya lupa apa ya? Kalau dalam Islam itu Rabbatul Bait apa namanya? Jadi istri itu fungsinya adalah salah satunya adalah manajernya rumah tangga. Ya, Bapak. Jadi panjenengan yang bagus itu bagaimana Ustaz? Yang bagus itu panjenengan gajian langsung dikasih total sama ibu-ibu semuanya. Jenengan apa? Kalau banyak, nanti gini Bapak-bapak. Kalau banyak kasih sebagian Ustaz. Kalau sedikit kasih semuanya. Biar istri cari solusinya gimana nambahi kekurangannya gitu. Yang bagus bagaimana? Ya, karena istri itu dalam Islam sebagai manajernya rumah. Berarti nopo, meskipun nggak dikasih semua, tapi perhitungannya ada dengan istri. Jadi panjenengan kalau gajian langsung, Bu, saya gajiannya sekarang 5.450.000 rupiah, 4.400.000, 51 rupiah misalnya. Jadi gajiannya total segini. Nah nanti itu tugasnya panjenengan ibu-ibu apa? Tugasnya panjenengan pertama. Kalau dalam hadis kan kasih makan sama dengan makannya suami, kasih baju sama dengan bajunya suami. Ya, berarti yang pertama adalah kebutuhan pokok makanan. Dijatah berapa? Oh, saya belanjanya nggak banyak kok, cuma 500.000 sehari gitu misalnya. Ini belanja apa? GoFood jangan-jangan. Oh, GoFoodnya langsung apa? Ikan apa? Yang cumi-cumi, saus asam manis gitu misalnya. Ya, macam-macam. Misalnya, jadi dijatah sama istri. Oh, belanjanya segini. Oh, untuk beli baju. Oh, untuk beli apa namanya, skincare, apa namanya, untuk perawatan diri, itu masuk dalam apa? Masuk dalam kewajiban suami. Jadi jangan sampai ibu-ibu beli bedak dengan cari uang sendiri, jangan. Panjenengan enggak dapat pahala nanti. Itu kan.
Ibu-ibu ini ketawa kalau saya bilang begini. Ini pengalaman apa bagaimana saya nggak tahu ya. Jadi tugasnya panjenengan bawa apa? Jenengan jatah, Bu, butuh nopo? Oh, bedak. Oh, nopo? Lipstik. Oh, parfum misalnya. Ini kan untuk dandan di rumah, Be. Dandan di rumah. Ini salah satu bagian dari kewajiban suami. Ya. Nah, terus nopo? Yang terakhir ini yang biasa jarang dilakukan. Mendidik istri. Mendidik istri. Tapi sekarang gampang. Kalau nggak bisa, saya kan nggak ahli agama. Ya udah, istrinya diizinkan ikut pengajian, diizinkan. Kalau perlu disangoni, Pak. Pak, saya ikut pengajian ibu-ibu di sini. Oh belajar, yo, tak sangoni deh. 200.000 cukup gede ya. Tuh. Misalnya, wah semangat ngajinya. Kalau perlu ikut pengajian 3 kali sehari, ibu. Pagi, siang, sore ada lagi, gitu kan. Yang penting malam ada di rumah Pak, gitu kan. Wah, daripada minta uang belanja, mending minta sangu ya Bu ya, buat diri sendiri, gitu kan. Tuh, itu bagian daripada tugas panjenengan suami. Digambarin ingotan. Misal tidak bisa sendiri, ya berarti diikutkan pengajian. Karena, takut saya kan malah diseneni aku malahan gitu kan. Nyeramai istri malah diseneni. Dek, ini, walah, belanja nggak cukup kayak kok, gitu kan. Nah, jadi misalnya seperti itu ya berarti di antar untuk bisa belajar, entah itu kelompok ibu-ibu, entah kelompok, intinya kelompok thalabul ilmi adalah mencari ilmu. Ya, banyak sekarang. Seperti itu berarti. Nah, istri kewajibannya nopo? Istri itu enggak banyak kewajibannya. Kalau dalam hati itu nopo? Kalau dilihat, nah, idza nadarta ilaiha sakratka. Kalau dilihat menyenangkan. Ini panjenengan kalau dilihat suami kalau bisa jangan merengut. Jangan merengut. Jangan. Kalau dalam hadis itu sebutkan gini. Kok ada seorang suami senyum melihat istrinya. Lalu kemudian istrinya tidak senyum. Sampai suami akhirnya merengut. Jadi lihat istrinya terus nggak senyum, akhirnya merengut. Katanya pahala ibadahnya istri ditahan oleh Allah sampai senyumnya suami kembali lagi. Tunggu. Jadi panjenengan apa sesusah apapun kondisinya suami datang senyum aja. Nah, nanti setelah senyum monggo ngomong apa terserah kan. Gitu kan. Intinya senyum. Nah, senyum dulu. Pak, alhamdulillah ya. Pak, tadi ada tagihan gitu. Tadi ada angsuran ini belum dibayar. Ini gas habis ya. Galon kosong segala macam ya. Nah, listrik habis gitu kan. Baru dilaporin. Yang penting senyum terlebih dahulu. Ya. Nah, terus kemudian wa in amartaha apabila diperintah atau yaitu taat. Taat pada suami. Kalau suami enggak ada wa in gibta anha fi malika wa nafsiha. Yaitu kalau suami enggak ada ya tugasnya jaga harta, jaga kehormatan dirinya. Jadi intinya istri itu tugasnya hanya taat suami, melayani suami, taat pada Allah. Ya, kebalik ya. Taat pada Allah, taat suami, melayani suami. Ya. Jadi ibu-ibu panjenengan masak itu bukan tugasnya panjenengan. Ya. Nyuci bukan tugasnya panjenengan. Ngangkat masang galon bukan tugasnya panjenengan. Nganter anak bukan tugasnya panjenengan, tapi tugasnya suami itu. Ibu-ibu semangat kok. Semangat ibu semangat. Semangat. Tapi memang benar gitu. Memang benar. Jadi bahkan dalam Islam itu dalam kitab tafsir Ahkam Royul Bayan disebutkan bahwa seorang istri menyusui anak-anaknya itu diperbolehkan meminta bayaran kepada suaminya. Boleh. Karena sejatinya itu memberikan makan, minum, bahkan ASI itu bukan kewajiban seorang istri, tapi kewajiban seorang suami. Jadi panjenengan misal, Pak, ini anak ASInya ini
Mau dibayar langsung 1 tahun apa per hari? Kalau 1 tahun ya 1 juta aja. Ya. Kalau nanti 2 tahun aslinya ya berarti 2 juta. Tapi kalau per hari ya enak Pak, 50.000 aja cukup. Gitu kan. Karena ini adalah susu terbaik, ya lebih baik daripada susu formula. Ya. Itu boleh, boleh. Makanya dalam Islam itu dulu itu ada yang namanya apa namanya rodoah ya, saudara sepersusuan. Sehingga saudara sepersusuan itu karena memang budaya Arab itu ngapunten di apa disusukan ke orang lain seperti Nabi Muhammad. Muhammad itu kan siapa yang menyusui Muhammad? Halimatus Sa'diyah. Ya, ibunya ada nggak? Ibunya ada, karena Nabi Muhammad ditinggal ibunya itu usia 6 tahun gitu. Usia 6 tahun atau 5 tahun? 6 tahun. 6 tahun. Disusukan. Dibayar betul? Yo dibayar sama kakeknya. Dibayar. Seperti itu. Sehingga berlaku yang namanya hukum rodoah atau saudara sepersusuan. Yang mana kalau ini sudah pernah disusukan waktu kecil, ya, ke tetangganya misalnya, maka dia jadi saudara sepersusuan dengan anaknya yang menyusui. Tidak boleh dinikahkan. Misalnya ternyata tetangganya yang menyusui punya anak perempuan, anak kita laki-laki. Nah, itu tidak boleh dinikahkan karena saudara sepersusuan. Oke, sampai segitunya loh. Tapi ingat ibu-ibu, panjenengan kan tadi senang ya. Senang, wajib. Ini untuk suami, maksudnya apa? Biar besok suami ya ikut bantu-bantu nyuci piring, bantu-bantu masak, nganter anak. Tapi insya Allah suami yang di sini insya Allah sudah setiap hari bantuin istri, bantuin istri semua. Amin, insya Allah saya yakin seperti itu. Enggak semuanya istri yang bukan angkat galon, benerin genteng, bocor, enggak suami istri. Maksudnya apa? Ada kelebihan, keutamaan pada saat istri membantu suami. Oke. Ini yang tidak didapatkan pahalanya oleh siapa? Oleh para suami laki-laki. Ya, sebuah kitab menyebutkan ada hadis begini. Siapa yang menyisir itu panjang hadisnya. Cuman ada beberapa bagian. Bahkan nyisiri anak-anak, makein baju. Oke. Kalau panjenengan ibu-ibu, mandiin, terus habis itu pakaiin baju, nyisirin, nyuapin anak. Ini kan aslinya tugas suami. Panjenengan ambil alih. Pahalanya sama dengan 100 kali berhaji. Dalam hadis sebutkan lagi, kalau nyuci gimana Ustaz? Idza ghasalatil mar'atu siyaba zawjiha. Siapa istri perempuan mencuci baju-bajunya suami. Itu kan. Apa pahalanya? Kataballahu lahu bi alfi hasanat. Allah nyatet kepada ibu-ibu ini, para istri itu 1000 kebaikan untuk istrinya. Ini baru nyuci, belum nyetrika. Sayang nyetrika tidak ada hadisnya, saya belum dapat saya. Gitu kan? Belum dapat ya. Belum dapat. Gitu. Oh, habis ini suaminya banyak sekali pahalanya kan. Kalau begitu saya ambil alih aja, Pak. Ibu-ibu senang kalau begitu. Wah, senang nih. Santai pagi-pagi ya, nggak ribet gitu kan. Sampai begitu Nabi Allah memberikan kelebihan kepada. Makanya panjenengan besok nih, ya ibu-ibu. Kalau panjenengan besok masuk duluan ke surga, niku wajar. Pahalanya banyak sekali. Banyak. Orang senyum aja pahalanya besar. Melayani suami pahalanya besar. Masak itu ada hadisnya, ya. Ada hadisnya. Masak ada, nyuci ada pahalanya sendiri. Banyak sekali pahalanya. Jadi Bapak besok kalau istri ini tambah rajin ngerjain rumah itu alhamdulillah bersyukur. Ikhlas misalnya, lebih ikhlas. Ini karena mengharapkan pahalanya. Maka wajar kalau besok istri ini masuk surganya bisa jadi duluan daripada suami. Pahalanya banyak.
Bahkan panjenengan istri tidak perlu melakukan apa yang harus dilakukan suami. Suami misalnya ya harus jemaah ke masjid. Kalau istri malahan lebih baiknya sholat di rumah. Kalau ditakutkan ada fitnah. Jadi kalau dalam hadis semakin gelap kamarnya, semakin besar pahalanya. Itu untuk perempuan. Jadi maksudnya apa? Semakin dia sholat di tempat yang tersembunyi dan gelap, itu pahalanya semakin besar. Yang hadisnya kan siapa yang sholat, seorang istri sholat, perempuan sholat, dia sholat di rumahnya, lalu sholat di kamarnya. Nah, pahala di kamarnya ini lebih baik daripada sholat di halaman rumahnya atau di rumahnya. Ya, terus digelapin rumahnya, dimatiin lampunya, pahalanya lebih besar lagi dari itu. Nah, ini kewajibannya istri hanya seperti itu. Ya. Jadi pahalanya istri itu banyak dari mana Ustaz? Banyak daripada membantu suami, melayani suami. Oke, makanya Nabi Daud kata Nabi itu punya doa. Doanya itu tidak ada yang dari 3 doanya permintaannya itu beliau itu tidak bisa bahasanya mandiri dalam artian menjalani kehidupan ini sendiri. Kata beliau padanya, Allahumma ini as'aluka lisanan dzakir wa qalban syakir wa badanan syukur. Ya Allah, aku minta lisan yang senantiasa berzikir. Ya, minta kolbu yang senantiasa, hati yang bersyukur. Yang ketiga, minta badan yang sobiro. Sobiro itu badan yang sabar. Dalam artian, kalau badan sabar itu badan yang kuat, badan yang sehat. Diuji apapun, ada orang diuji, sabar, pikirannya nerima, tapi badannya akhirnya ngedrop. Ada nggak? Banyak orang sakit itu bukan karena dia itu nggak hidup sehat, Pak. Tapi nopo, penyakitnya karena penyakit pikiran. Darah tinggi, akhirnya stroke, ributan. Itu yang paling gampang. Banyak pikiran, banyak ini, akhirnya stroke itu sakit. Jadi banyak pikiran itu, banyak sakit itu dari pikiran mulai. Makanya beliau minta badanan sobiro. Maksudnya apa? Kalau ini sudah kuat, hatinya kuat, pikirannya kuat, saya minta badan saya ini kuat juga. Jadi nggak cuma ini otaknya yang kuat, nggak cuma hatinya yang kuat, tapi badannya juga tetap bisa nerima, nggak ngedrop, nggak stres, nggak pusing, nggak galau. Yang terakhir apa kata beliau? Wa zaujatan tu'inuni fi dunya wa akhirah. Ya Allah, aku minta istri yang bisa membantu urusanku, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi tugasnya istri ini pun panjenengan. Suami mau berangkat ngajar, suami berangkat kerja, panjenengan menyucikan bajunya, nyetrikakan bajunya. Itu bagian dari panjenengan membantu pekerjaannya suami. Dan itu adalah berupa sama halnya, bahkan lebih baik pahalanya daripada sholat sunnah. Wah, istri itu cuman masak, cuman nyuci baju, pahalanya sudah melebihi laki-laki yang sholat sunnah ratusan rakaat. Itu seorang istri. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, suami istri. Sampai dengan mana nanti? Sampai dengan anaknya. Yang mana keluarga itu kan terdiri dari bapak, ibu, anak. Ya, berarti harus semuanya ke surga. Semuanya nggak boleh ada yang tertinggal. Maka tugas siapa mendidik? Ya berarti tugas bapak-bapak. Siapa yang pelaksananya? Pelaksananya kalau dalam parenting itu ya biasanya pelaksananya itu kebanyakan ibu. Ya, tapi yang bertanggung jawab adalah bapak-bapak. Jadi bapak-bapak saya baca itu kalau di psikologi, bapak-bapak itu tugasnya adalah membentuk emosional, membentuk kepribadian anak. Ya. Kalau istri, ibu itu tugasnya ngisi otak. Jadi pinter matematika, pinter hafalan Quran, pinter nopo, itu adalah tugas ibu. Tapi membentuk karakter kuat, karakter ya, nggak gampang menyerah, nggak males-malesan, ya, beradab, berakhlak, itu adalah tugas
Bapak, bapak-bapak panjenengan, jangan terus karena sudah diajari istri, anak terus panjenengan lupakan. Dalam artian apa? Ya sudah diajari istri. Enggak, ada bagian tertentu yang istri tidak bisa. Yang itu menjadi tugasnya bapak. Nopo? Membentuk karakternya. Bagaimana caranya? Ya tentu yang paling bisa saat ini adalah teladan. Panjenengan berangkat ke masjid, ya anak laki-lakinya diajak masjid, diajarin. Ini kewajiban laki-laki begini. Panjenengan ajarin olahraga, gitu, berarti tugasnya bapak-bapak. Jadi yang membentuk karakter ini tugasnya bapak-bapak. Entah itu dengan lisan atau bilhal. Bilhal itu dengan contoh langsung. Kalau bilisan ya berarti tidak bisa panjenengan punya anak kecil terus lantas diajak ngomong atau dinasehati langsung atau ditegur langsung itu tidak bisa. Ada seninya. Ya, kalau dalam Islam pun Nabi itu mencontohkan kalau nasihati anak laki-laki terutama, anak laki-laki itu dalam kondisi makan. Jadi bapak-bapak kalau mau nasihati anak laki-laki itu bapak-bapak gini, ibu-ibu nggak perlu dah apa. Bapak-bapak kalau mau nasihati anak laki-laki, ini anak ini punya ego. Jadi bahasanya nopo. Ada dua laki-laki di rumah, ini anak secara tidak terlihat, ini egonya kuat. Karena apa? Satu-satunya pesaing saya di rumah adalah bapak saya. Ini gitu. Itu. Biasanya kalau dimarahi nanti bapaknya yang ditunjuk. Lah bapak gitu kok bu, gitu. Lah bapak gitu kok gitu. Itu adalah pesaing. Jadi panjenengan ini pesaing anak laki-laki. Caranya bagaimana? Bawa anak keluar, bawa jalan-jalan, dijemput sekolah. Bagaimana Nabi itu menasehati anak didiknya Nabi itu dalam kondisi makan. Ya, jadi panjenengan kalau di rumah sering ada makan bersama, itu bagus. Itu dianjurkan. Pada saat makan ngobrol. Tapi ngobrolnya yang positif. Bukan ngobrolin tonggone. Oh, anaknya bukan dinasihati malah ngobrolin tonggone. Iya, tonggone itu piye to, Pak? Misalnya. Jangan, emang keluarga kumpul bersama, makan bersama sambil ngobrol nasihatin anaknya. Seperti itu caranya. Kalau enggak, kata Nabi, saat perjalanan. Berarti saat jemput, itu anak bisa cerita. Tadi di sekolah ini, oh iya, itu waktunya memberikan nasihat. Yang ketiga saat sakit. Jadi saat sakit ini anak itu bisa menyerap. Dengan cara apa? Ya sambil dielus, sambil dirawat, dinasihati. Ini masuk. Karena apa? Ya itu tadi. Kewajiban kita adalah membentuk anak. Meskipun tadi, anaknya besok misal tidak sesoleh kita, maka insya Allah kalau kita yang lebih soleh, keluarganya kita atau kita lebih tinggi surganya, anak bisa diangkat. Jadi jangan sampai terus pasrah. Apalagi, ayo ngafalin Quran, biar besok bisa ngangkat bapak ibu ke surga. Jangan begitu. Wong kita aja dulu SD kelas 6 aja, hafalan baru sampai ad-duha aja, kadang belum sampai. Anaknya kelas 3 dioyak-oyak hafal juz 30. boleh, tapi dengan cara yang dengan cara dikasih teladan, dengan cara diberikan contoh, dinasihati kelebihan dan keutamaan. Nah, maka dengan begitu, yang namanya keluarga, panjenengan, seorang suami, seorang istri, tahu sama-sama kewajibannya. Maka yang ada adalah komunikasi. Jadi kalau dalam Al-Quran kan bunna libasin lakum wa antum libasin. Istri itu adalah tutup aibnya suami, suami tutup aibnya istri. Maksudnya apa Bapak Ibu? Jangan sampai antar suami sama istri itu nggak pernah ngobrol atau pakai rahasia-rahasiaan. Istri nggak tahu gajinya suami berapa. Nah, suami juga tidak tahu apa yang dibutuhkan istri, apa yang dimau istri. Akhirnya istri nopo kalau tidak kuat curhatnya sama tetangganya. Itu kalau bisa istri curhatnya sama suami, ya.
Kalau punya masalah curhat sama suami, suaminya curhat pada istri sama. Jadi keterbukaan banyak loh, Bapak Ibu, terjadi pecahnya rumah tangga, nggak harmonis itu karena nggak ada komunikasi, nggak ada terus terang, suami nggak ada laporan, nah, istri cuma dikasih 2 juta, padahal suami gajinya 10 juta, yang lain dibelanjakan sendiri, dikasih ke sini, disedekahkan ke sini, meskipun baik, tetap harus istri harus tahu. Itu kunci. Ya. Nah, maka rumah tangga ini adalah bagaimana kita merawatnya sampai dengan surga. Maka itu tugas kita sebagai suami mendidik bahwa jangan sampai terbatas kepada sampai usia kita selesai, bukan. Ada proyek, ada visi di mana kita ini sedang merencanakan untuk mudik. Panjenengan kalau mudik itu senangnya sendiri nopo kumpul bareng-bareng. Panjenengan kalau mudik itu sendiri nopo istri diajak sama anak-anak. Diajak. Pengennya di sana ketemu dengan orang tua apa dengan saudara-saudara aja cukup. Semuanya pengen ketemu orang tua, pengen ini. Sama. Kita juga mudiknya besok ke surga. Cuman mudiknya enggak balik-balik besok ya. Nah, kalau jenengan sudah di surga nggak mungkin pengen ke dunia lagi, enggak lah. Yang pengen ke dunia lagi itu kalau masih di kuburan, itu pengen ke dunia lagi. Ya, udah disebut oleh Al-Quran ya. Kalau orang sudah masuk ke liang lahat tuh pengennya balik. Untuk apa? Untuk melakukan amal soleh dan bersedekah itu. Tapi kalau sudah di surga nggak mau balik, ya seperti sandalnya Nabi siapa? Sandalnya Nabi Daud. Nabi Daud nggak mau balik-balik. Sandalnya dititip dulu surga sampai ke bumi bilang sandal ketinggalan, balik ke surga, nggak mau pulang. Ceritanya seperti itu. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kita memperbanyak ilmu, ya, mendatangi pengajian, ya, suami istri ngaji, anak diajak, dididik dengan baik. Mudah-mudahan ini bagian daripada kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita agar apa? Agar keluarga kita besok bisa berkumpul kembali di tempat yang sebenarnya, di tempat asal kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makatan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa ada yang mau tanya juga. Jadi saya tutup dulu nih. Nah, mudah-mudahan sedikit banyak ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila ada kekurangannya, nah itu semua karena kekurangan saya sebagai hamba Allah atas ilmu yang saya miliki. Apabila ada kelebihan semua dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nanti ada yang mau tanya boleh. Langsung. Oh, langsung Bu katanya Bu. Oke. Jadi pemahaman anak itu kan belum pemahaman yang benar. Tugasnya panjenengan adalah memberitahu bahwa kalau kembali ke asal muasal hukumnya bahwa perempuan lebih baiknya tetap sholat di rumah, itu harus di ini dulu biar nggak turun temurun nanti. Nanti yang dipahami nanti, oh perempuan juga wajib kayak apa? Kayak laki-laki ke masjid gitu, jangan. Nanti salah pemahaman seperti itu. Oke? Tetap disampaikan, ibu itu sebenarnya yang lebih baik itu adalah sholatnya di rumah. Karena ukuran Nabi itu kalau ditakutkan terjadinya fitnah. Terus gimana? Boleh tidak ke masjid? Ya boleh. Asal itu tadi tidak ditakutkan adanya terjadi fitnah. Fitnah itu apa tuh Ustaz? Fitnah itu misalnya terjadi campur baur.
ya dengan laki-laki. Terus fitnah itu terjadi keburukan, misalnya saling memandang dengan orang lain atau dipandang laki-laki lain. Ngapunten, misalnya ada yang masih gadis, mungkin bisa jadi perempuan, bisa jadi tidak melihat biasa, tapi ternyata ada anak-anak pemuda yang melihat. Ngapunten, Wayu nih anak sopo gitu misalnya. Ini udah masuk fitnah nggak? Masuk, udah masuk fitnah. Itu udah nggak boleh. Seperti itu. Ditakutkan terjadinya fitnah. Kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya, pekerjaan bagaimana? Kalau pekerjaan lain, kalau pekerjaan itu atas dasar izin dari suami, tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Syarat-syaratnya ya tentu sama tadi, tidak banyak bercampur baur dengan laki-laki. Intinya menjaga diri, ya, tidak banyak berkomunikasi, tidak bercampur baur, dan yang paling utama tidak meninggalkan kewajibannya sebagai istri. Misalnya, panjenengan misalnya kerjanya sampai malam, jangan. Misalnya kerja pagi sampai siang, ya, kewajiban istri di rumah tetap terpenuhi, tidak masalah. Mau kok tidak apa-apa ngajak anak, ya, makanya tugas bapak ini harus lebih utama ngajak jemaah ke masjid, itu kan harus nyangking, jangan sampai kebalik. Sekarang kadang insya Allah bukan masjid sini insya Allah banyak laki-lakinya gitu, Masya Allah. Pak, sekarang banyak yang penuh malah ibu-ibu sama mbah-mbah uti, itu yang banyak. Yang bapak-bapak entah kesibukan kerja nopo jarang memakmurkan masjid. Oh, nanti pulang kerja agak kesorean, anaknya yang diusir. Oh nyong, nah masjid wae ramai wae nang omah belum bisa deh. Malah diusir ke masjid karena ngerameni rumah. Kan salah, kan? Harusnya diajak bapaknya, ayo ke masjid, atau ke masjid dulu, bapak nyusul misalnya. Jadi itu, jadi perannya di situ. Nah, anak harus dipahamkan mulai sekarang ya bahwa sebenarnya asalnya adalah bagusnya perempuan itu sholatnya di rumah, ya, di rumah sholatnya. Jadi perempuan itu intinya tidak banyak keluar dalam artian. Berarti tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh. Malah suami wajib masih jatah jalan-jalan sama istrinya ya. Nah, misalnya nggak apa-apa kalau sama suaminya diajak jalan-jalan kemana, boleh. Yang tidak boleh sendiri. Dan itu atas izin suami ya. Kerja, berangkat, diajak temen itu harus atas izin suami. Laporannya jangan pas di luar, Bu. Pak, tadi saya pergi sama teman di rumah. Lah kemana, Bu? Ini belonjo misalnya. Jangan, tidak boleh seperti itu. Harus di awal. Macam gitu. Itu Bapak Ibu, insyaallah. Cekap insyaallah. Ya, cekap insyaallah. Mungkin paringi manfaat ya. Misal ada yang salah, mudah-mudahan nanti panjenengan cari sendiri kebenarannya ya. Apabila ada kekurangan, semua dari kekurangan ilmu saya. Apabila ada kelebihan, semua atas kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.